1週間見てもいい？またね。大使とは Halo kawan tentang film. Selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Drawing Closer. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini disutradarai Takahiro Miki dan diperankan oleh Ren Nagase sebagai Akito Hayasaka, Natsuki Deguchi sebagai Haruna Sakurai, Mayu Yokota sebagai Ayaka Miura, Kyoka Shibata sebagai Eri Fujimoto dan Ikuho Akiya sebagai Shota Murai. Mereka adalah pemeran utama dari drama ini. Film ini menceritakan tentang seorang seniman terkenal yang hidupnya tinggal 1 tahun lagi dan mencintai wanita yang umurnya hanya tinggal 6 bulan lagi. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Bagaimana keseruan film dari drama ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Akito akan bundir dari atap gedung. Namun dirinya melihat ada Haruna sedang menggambar, lalu Akito mendatangi Haruna dan mengajak ngobrol Haruna. Haruna juga menyinggung Akito yang akan bundir, namun hal itu disanggah oleh Akito. Haruna mengungkapkan jika dirinya hanya akan hidup sampai 6 bulan ke depan karena sedang mengidap penyakit yang langka. Haruna juga bilang jika dirinya tidak takut akan kematian karena sudah mengetahuinya sejak lama jika umurnya tidak akan panjang. Di sekolah, Akito disuruh gurunya untuk mengikuti perlombaan seni. Kemudian Akito terjatuh dari sepedanya, langsung diperiksa oleh dokter dan dinyatakan hidupnya hanya tinggal 1 tahun saja. Tetapi Akito selalu gelisah dan akan menanyakan kepada Haruna karena Haruna tidak gelisah tentang waktu kematiannya itu. Akito bertemu dengan Haruna di kamar rumah sakit tempat Haruna dirawat. Hayasaka Akito. Aki ni 17. Mereka pun berbincang tentang masa depan Akito yang akan menjadi seniman dan akan mengikuti lomba itu. Kini Akito melihat gambar-gambar milik Haruna. Haruna pun bilang jika melukis bisa membuatnya melupakan tentang penyakitnya. Karena imajinasi Haruna dapat kemana saja saat dirinya menggambar. Sepulang sekolah, Akito mampir di sebuah toko bunga. Akito pun membeli bunga untuk dibawakan untuk Haruna. Setelah sampai ternyata Haruna sedang tidur. Setelah Haruna bangun, Akito langsung memberikan bunga yang dia beli tadi dan Haruna pun merasa senang dengan pemberian dari Akito.
希望ごめんそういう私に嫌な人がいても Keesokan harinya Akito menanyakan tentang Haruna kepada temannya yang juga teman Haruna sewaktu SMP. Temannya bilang jika Haruna memiliki teman dekat yang bernama Miura. でもあれ三浦さんうち Kemudian Akito mendatangi Miura tetapi Miura akan pergi dengan teman-temannya. Tiba-tiba Akito bertanya tentang Haruna. Hal ini membuat Miura bisa ngobrol dengan Akito. ためとかいらないからどうし春菜とブランコ乗って遊んだり Akito mengajak Miura untuk menjenguk Haruna tetapi Miura menolaknya untuk bertemu dengan Haruna. 早坂だだいたい高校入から Di kemudian hari, Akito menjenguk Haruna lagi dan membawakan bunga yang sama untuk Haruna. Mereka pun melihat ada orang Yagen sedang dijenguk teman-temannya dan Akito mengajak Haruna kembali ke kamarnya. Akito menanyakan siapa orang yang ditunggu untuk menjenguknya dan Haruna menjawab itu adalah ayahnya. Karena Haruna ingin meminta maaf karena Haruna menjadi anak yang tidak sehat dan tidak menjadi seperti yang ayahnya harapkan. 海に行くのが夢だったみたいで何も言ってあげられなかったごめんなさいって Akito pun langsung mendatangi kepala perawat rumah sakit itu. Akito ingin mengetahui di mana ayah Haruna dan ingin berbicara dengan ibunya lalu kepala perawat itu bilang jika dirinya lah ibu Haruna. Mereka pun ngobrol berdua, ibunya bilang jika tidak mungkin untuk bertemu dengan ayahnya Haruna, karena ayahnya sudah meninggal dalam kecelakaan. Ibunya bilang jika Haruna menutup diri dari semua tapi ketika Akito datang, semua pun terbuka. Sepulang sekolah, Akito kembali ke tempat penjual bunga dan penjual itu memberikan satu tangkai gratis untuk Akito. じゃあ本数によってもあなたに夢中です Setelah diberikan ke Haruna, Haruna merasa senang dengan pemberian itu. 嬉しいなこのまま永久凍結して残せお母さんに買ってもらったの看護師長さんだったんだねごめんね Lalu Haruna memberikan HP-nya untuk dilihat Akito dan mereka semakin dekat. それ見ちゃダメ 飾ってくるね Akito pun bilang jika orang yang dirinya sukai sudah menyukai orang lain dan Akito menanyakan tentang orang yang disukai oleh Haruna. Dan Haruna bilang jika cintanya akan mati sebelum bermekaran karena dirinya tidak berumur panjang. Sedangkan Akito masih punya masa depan yang panjang. 原付の恋終わりがある恋をするの片思いでも何でも未来違う Hal ini langsung disanggah oleh Akito. Maun Haruna menyela untuk menyemangati Akito tentang masa depannya dan bilang jika Akito harus berumur panjang. アキトくんは長生きしなきゃだそれが私の今の待ってる Kini mereka berdua semakin dekat, karena mereka sekarang bisa berkomunikasi melalui chat di HP. Saat bertemu pun mereka terlihat semakin akrab dan sering bersenda gurau. Tak lupa Akito pun beli bunga juga. いらん、はい夏休みにしたいこととかある病気の夏休みあればいいけどここからね Kini mereka membuat janji untuk melihat kembang api bersama dari kamar itu. けど一人きりどうよ本当に約束よし Lalu Akito meminta izin untuk pergi karena Akito sudah berjanji dengan teman-temannya untuk menonton bioskop. 早く行ってあげて Saat akan masuk ternyata sakitnya Akito kambuh dan tidak jadi untuk menonton bioskop. Kini Akito berada di rumah sakit untuk dirawat. Di sini Akito sudah selama seminggu. 映画館で倒れて手術をした Dan pada malam hari, Akito melihat kembang api itu di dalam kamarnya dan tidak dapat menemui Haruna.
既読にならないぞ。幼なじみさんと予定があるの。 Lalu Haruna menelpon Akito dan Akito langsung meminta maaf kepada Haruna karena sudah mengingkari janjinya. ごめん。本当言うとさ、 Haruna juga bilang jika itu tidak masalah karena harapan terbesarnya adalah melihat Akito bahagia dari surga nantinya. Haruna bilang jika ini mungkin adalah tahun terakhirnya untuk melihat kembang api. 調べたらさ、よってそもそもクリスマス8歳の誕生日会もやろうよ。 Namun Akito tetap menyemangati Haruna. 本当のこと言う。なんか言った？ Pada saat jalan keluar kamar bersama Shota dan Eri, Akito bertemu dengan ibunya Haruna. 言わないでくださいってたまらなくてです。 Mereka pun ngobrol bersama di atap rumah sakit dan meminta untuk merahasiakan dari Haruna, karena Akito menginginkan Haruna menikmati sisa-sisa hidupnya. Kini Akito mendatangi Miura dan memaksa Miura untuk menjenguk Haruna, tetapi Miura tidak mau menjenguk Haruna karena orang yang aneh. Akito bilang jika waktunya Haruna sudah hanya sisa 3 bulan saja. もう長くないんだ。 Kini Akito ke tempat Haruna dan membawa Miura bersamanya untuk menjenguk Haruna. Haruna langsung meminta maaf kepada Miura dan Miura pun langsung memeluk Haruna dan meminta maaf kepada Haruna dan mencoba untuk menyemangati Haruna. Saat Akito mendatangi tempat Haruna ternyata ada Miura, lalu Akito dan Miura sedikit bersitegang dan Haruna bilang jika mereka berdua adalah pasangan yang cocok. Hal ini langsung disanggah oleh Akito dan Miura. ちょっと。男しかいないから。俺は恋なんか言ってる。そうだよね。 Miura ngobrol dengan Akito di luar rumah sakit. Miura meminta Akito mengajak Haruna ke sebuah acara yang memang diinginkan Haruna sejak dulu. Akito pun menyanggupi permintaan Miura tersebut. 春菜が白雪姫。出ることなら。 必ず。 Akito langsung menelpon Haruna dan bilang akan izin ke ibunya dan dokter. Saat acara festival pun datang, kini Akito mengajak Haruna untuk berkeliling di tempat itu. Hal itu membuat Haruka senang. Setelah berputar-putar, Haruna mendapat telepon dari ibunya untuk Haruna segera pulang, namun hal itu dibantah oleh Haruna dan Akito juga meminta izin juga. Ibunya Haruna pun memperbolehkan untuk sebentar lagi di tempat itu. 今度にしましょう。今度な。自分がちゃんと送り届けるにしては。確認します。 Kini Haruna dan Akito menonton sebuah pertunjukan putri salju yang dimainkan oleh Miura. Hal ini membuat Haruna sangat bahagia. Miura pun mendatangi Haruna setelah selesai acara dan berterima kasih kepada Haruna. Saat jalan pulang, Akito berhenti di tengah jalan dan membawa Haruna ke sebuah pantai. Kini Akito menggendong Haruna untuk melihat sunset di tempat itu.
だと。 Tiba-tiba Haruna curhat kepada Akito. Haruna bilang jika dirinya ingin mencintai juga dan saling jatuh cinta kepada Akito. Namun Akito bilang tidak bisa, karena Akito tidak bisa merubah takdir yang sudah ada. Akito juga bilang ada yang disembunyikan dari Haruna dan Akito tidak dapat memberitahu kepada Haruna. Haruna pun bilang jika tidak perlu. Dikatakan jika itu bukan tentang kebahagiaan. 君に隠してたことだなって。ないから。私も今日のとこは。 Haruna pun meminta Akito untuk menggambar dirinya. Saat Akito menggambar Haruna, 結構疲れるね。 Haruna bertanya tentang awal bertemu. Akito pun bilang jika dirinya sedang melihat malaikat dan masih dapat tegar walaupun sudah divonis tinggal 6 bulan saja. 悪運だらけだから。本当にすごいなって。残りあと半年だって。 Namun Haruna bilang jika dirinya sebenarnya merasa cemas jika waktu itu datang. Lalu Akito datang seolah Akitolah pahlawan untuk dirinya sambil menunggu waktunya. Namun sekarang Haruka menginginkan bisa hidup lebih lama karena adanya Akito dan kembalinya Miura. 君こそヒーローし。思ってた。でも今は違う。もっといい。もっと。 Sehingga Haruna terus berjuang melawan penyakitnya ini dan Akito juga tetap harus berjuang. 1分で。今日死ななければ私の勝ち。辛いことがあっても。 Haruna pun menyukai gambaran dari Akito. Saat di rumah, Akito meminta maaf kepada kedua orang tuanya dan ingin menjalani operasi supaya dapat sembuh. Walaupun tak tahu nanti hasilnya seperti apa, orang tuanya pun menyetujuinya dan Akito pun berterima kasih kepada orang tuanya. 嫁を教えてもらったこと大事なものにちゃんと気づけたから。罪もこれからも。お兄ちゃんは幸運だよ。 Saat Akito akan berkunjung ke tempat Haruna, ternyata Haruna dibawa oleh para suster. Hal ini membuat Akito cemas. Akito masih berharap Haruna dapat sadar. Haruna, Haruna. Kini penyakitnya Akito pun kumat dan Akito mengingat saat kebersamaannya dengan Haruna. Ternyata Haruna telah tiada. 目覚ましたの。寝てたのに。 Kini ibunya Haruna memberikan sebuah buku untuk Akito. あなたにはあの子がいる。でも秋人くんが来てくれば。 Akito menyesal karena tidak bisa menemani Haruna sampai akhir hayatnya. 最後に何にも。 Akito pun kembali ke kamar di mana Haruna dirawat dulu. Akito pun membuka buku gambar milik Haruna di tempat itu. Di dalam gambar itu Haruna menjelaskan jika Akitolah yang menjadi penyemangatnya dalam menjalani sakit ini supaya bisa melawan dan hidup lebih lama. Hal ini membuat Akito bersedih. もっともっと。 何書いてるの？ あの向こうでおしめにしています。最後に私もお花を贈るね。 Di lain waktu Akito menjalani operasinya dan menjalani terapi dengan ditemani Eri dan Shota. 買いましょう。 Di klub seninya, Akito serius dengan gambarannya dan dinyatakan lulus ke perguruan tinggi seni terbaik. Kini Miura datang ke toko bunga yang biasanya Akito beli.
lalu buru-buru datang untuk menemui Akito. Ternyata Akito sedang menggambar seperti gambaran Haruna pada saat pertama bertemu. Ya, 最初の絵。だって。何転移したんだって。 Lalu Miura memberitahu akun milik Haruna dan ada yang terkunci dan tulisannya adalah untukmu yang lahir di musim gugur. Lalu Akito mencoba semua kata sandi supaya dapat membuka file itu. Setelah dapat membuka file itu, ternyata isinya adalah Haruna sudah tahu jika umur Akito tinggal 1 tahun lagi. Haruna pun mengetahuinya dari ibunya karena Haruna sempat melihatnya sewaktu kontrol di rumah sakit itu. Namun 6 bulan terakhir ini adalah hal yang paling membuat Haruna bahagia. Saat Akito mengetahui arti dari 3 Ganbera adalah aku mencintaimu, hal ini membuat Akito sangat bersedih. Kini Akito pun sudah tiada dan tanggal meninggalnya sama dengan Haruna. Kini Miura sedang dalam perjalanan dan membuka postingan terakhir Haruna waktu itu yang terkunci dan melihat ada balasan dari Akito sebelum meninggal yang bilang jika Akito menjalani hidup pantang menyerah dan hidupnya penuh warna karena kehadiran Haruna. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.